ada kabar baik nih bagi saudara-saudara. And God bless you. Shalom saudara sekalian, selamat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus. Kepada anggota Jemaat GTI Bukit Zaitun yang merasa sakit dan yang kemungkinan terkena COVID-19 atau mengalami problem kesukaran, saudara bisa memberitahu atau menyampaikan kepada pimpinan, PS, seksi, sekolah minggu, kaum muda, atau ke kantor gereja untuk dapat didoakan serta mendapat nasihat dan penghiburan firman Tuhan. Kepada para pemimpin, PS, seksi, sekolah minggu, dan kaum muda diharap untuk meneruskan laporan tersebut ke kantor gereja dan akan ada hamba Tuhan yang melayani. Marilah seluruh jemaat Tuhan terus berdoa bersama bagi seluruh jemaat yang lain. Bagi Surabaya, Jawa Timur, dan seluruh Indonesia mohon pertolongan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, saat ini kita masih tetap melakukan ibadah secara online dengan streaming. Adapun daftar jadwal ibadah yang kita dapat ikuti adalah sebagai berikut. Kelompok kecil atau PS tetap diadakan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom, Google Meet, dan aplikasi lain. Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi pimpinan PS masing-masing atau pada kantor gereja di nomor 031 531 2222. Ibadah Minggu pagi tanggal 22 Agustus disertai dengan perjamuan suci yang dipandu oleh Bapak Gembala Sidang. Syarat mengikuti adalah sudah dibaptis dalam air dan tidak simpan dosa. Jemaat yang rindu memberikan persembahan atau perpuluhan dapat memberikan melalui kode QR yang tertera di layar berikut atau melalui transfer ke rekening Bank BCA nomor 509 041 0999 atas nama GTI Bukit Zaitun Surabaya. Untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19, kami mengimbau Bapak, Ibu, Saudara agar selalu mengikuti protokol kesehatan dengan menerapkan 6M, yaitu menggunakan masker, disarankan rangkap 2, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, menghindari kerumunan, dan menghindari makan dan minum bersama. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran untuk menerima berkat firman Tuhan. Sebab itu mari kita tetap menjaga suasana hadirat Tuhan di tempat kita masing-masing. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan,
Senang sekali pada hari ini saya bisa menyampaikan firman Tuhan. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat-sehat. Saya berdoa kita semua dalam berkat Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Biarpun ibadah kita secara online, tapi saya percaya kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Saya akan menunjukkan satu gambar, yaitu Tugu Pahlawan. Tugu ini untuk memperingati pertempuran arek-arek Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Arek-arek Surabaya berhasil mengalahkan penjajah. Karena itu 10 November diberi nama Hari Pahlawan. Dan kota Surabaya dijuluki dengan Kota Pahlawan. Saya belum lahir pada waktu itu, tapi lewat tugu ini kita diingatkan ada peristiwa yang luar biasa, pertempuran arek-arek Surabaya. Dan lewat tugu ini kita didorong untuk meneruskan perjuangan bangsa Indonesia melalui pembangunan. Judul firman Tuhan pada hari ini adalah Ebenezer. Mungkin saudara bertanya, apa hubungannya antara Ebenezer dengan Tugu Pahlawan? Kalau Tugu Pahlawan adalah satu tugu peringatan perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Sedangkan Ebenezer ini adalah satu peringatan kemenangan orang Israel terhadap orang Filistin. Saudara bisa membaca kisah ini di dalam 1 Samuel pasal 7 ayat 1 sampai 14. Untuk lengkapnya, saya mau menceritakan kisah ini sebagai berikut. Tadinya, tabut Allah dirampas oleh orang Filistin. Sekarang, tabut Allah sudah balik ke tangan orang Israel. Orang Israel membawa tabut itu dari Bet-Shemesh menuju ke Kiryat Yarim. Tabut Allah dibawa ke Kiryat Yarim dan disimpan di rumah Abinadab selama 20 tahun. Biarpun tabut Allah di antara orang Israel, tapi sayang, bangsa Israel jatuh dalam penyembahan berhala. Mereka meninggalkan Allah yang hidup, mereka menyembah kepada Baal dan Asitoret. Karena itulah, maka Tuhan menyerahkan mereka kepada orang Filistin. Mereka di bawah tekanan orang Filistin. Hasil ladang mereka dirampas. Mereka hidup menderita, miskin, sengsara. Mereka hidup menderita selama 20 tahun. Bayangkan, lama sekali. Akhirnya mereka datang kepada Nabi Samuel, mereka mengeluh tentang keadaan mereka. Lalu Samuel menyampaikan teguran, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan Asitoret dari tengah-tengahmu. Samuel juga memberi nasihat, dan tujukanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadalah hanya kepadanya. Selain menegur dan menasehati, Samuel juga menyampaikan janji Tuhan. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Untungnya orang Israel menurut kata-kata Samuel. Lalu orang Israel merobohkan patung-patung Baal yang selama ini mereka sembah. Mereka juga menghancurkan patung Asitoret. Mereka sekarang bertobat sungguh-sungguh. Mereka hanya mau beribadah hanya kepada Tuhan. Sesudah bangsa Israel menghancurkan semua berhalanya, kemudian Samuel menyuruh orang Israel, kumpulkanlah segenap orang Israel di Mizpah, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Kemudian orang Israel berkumpul di kota Mizpah. Setelah berkumpul, mereka berpuasa, mereka berdoa, dan mereka berkata, kami telah berdosa kepada Tuhan. Mereka berkomitmen untuk bertobat
dengan sungguh-sungguh. Ketika orang Filistin mendengar bahwa orang Israel berkumpul di Mizpah, maka majulah orang Filistin mendatangi orang Israel. Ini adalah orang Filistin yang kejam, jahat, brutal. Maka orang Israel menjadi ketakutan. Kemudian Samuel mempersembahkan seekor anak domba sebagai korban bakaran. Samuel berseru kepada Tuhan dan Tuhan menjawab dia. Ketika Samuel berdoa, maka Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat, bunyi yang dahsyat, bunyi yang keras sekali. Dan guntur itu bersahut-sahutan. Ketika orang Filistin mendengar suara guntur itu, orang Filistin sekarang ketakutan. Suara guntur itu mengacaukan orang Filistin. Maka keluarlah orang Israel dari Mizpah. Mereka maju dan memukul kala orang Filistin. Orang Filistin lari dan orang Israel mengejar sampai jauh. Orang Israel mengalami kemenangan yang besar. Selama 20 tahun mereka dijajah oleh orang Filistin. Sekarang mereka menang besar. Lalu Samuel mengambil sebuah batu besar dan menamainya Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Inilah letak dari batu Ebenezer. Ebenezer ini menjadi batu peringatan, satu monumen mengingat kemenangan orang Israel. Selama Samuel memimpin orang Israel, orang Filistin ditundukkan dan tidak berani lagi memasuki daerah Israel. Ini karena campur tangan Tuhan, sehingga Israel aman, tentram, sejahtera selama zamannya Samuel. Bahkan di dalam Alkitab dikatakan kota-kota yang dulunya diambil oleh orang Filistin sekarang kembali lagi kepada orang Israel. Ini adalah kisah kemenangan orang Israel yang luar biasa. Kita membaca di dalam 1 Samuel pasal 7 ayat 12. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mizpah dan Yesanya. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Dari kisah 1 Samuel 7 ayat 1 sampai 14, kita bisa menarik 4 pokok yang begitu indah dalam kehidupan kita. Ini 4 pokok adalah rahasia kemenangan Israel. Ini juga rahasia kemenangan kita. Biar kita mau pelajari ini, hidup kita menjadi hidup yang berkemenangan. Puji Tuhan. Pokok yang pertama adalah melihat ke dalam. Artinya kita mau introspeksi. Mengapa tidak ada pertolongan Tuhan? Mereka hidup selama 20 tahun di bawah tekanan orang Filistin. Padahal tabut Allah bersama mereka. Tabut Allah ini dibangga-banggakan, didewa-dewakan. Tapi seakan-akan tabut Allah ini tidak ada kuasanya, tidak ada faedahnya. Mengapa? Ini karena orang Israel hidup di dalam dosa. Mereka hidup di dalam penyembahan Baal dan Asyoteret. Demikian juga orang Kristen yang hidup di dalam dosa. Contohnya orang yang hidup di dalam perzinahan. Maka rumah tangganya menjadi hancur, berantakan. Di dalam Yeremia 4 ayat 18 dikatakan, tingkah langkahmu dan perbuatanmu telah menyebabkan semuanya ini kepadamu. Itulah nasibmu yang buruk, betapa pahitnya sampai menusuk hatimu. Karena perbuatan dosa, maka kehidupan ini menjadi rusak, menjadi pahit, dan menjadi hancur. Kesalahan ini juga menghabiskan hasil panen orang Israel. Dosa-dosa ini menghambat semua yang baik, sehingga apa yang baik tidak datang kepada mereka.
Seperti yang dikatakan dalam Yeremia 5 ayat 25 dikatakan, kesalahanmu menghalangi semuanya ini dan dosamu menghambat apa yang baik daripadamu. Contohnya orang yang hidup dengan uang yang haram atau korupsi, maka uang haram itu akan mencari jalan keluar dan bocor dengan banyak penderitaan. Sayang, kalau orang tersebut mendapatkan uang dengan cara halal, maka dia bisa menikmati uang tersebut. Tapi karena uang itu adalah uang hasil curian, korupsi, uang haram, maka uang itu akan keluar mungkin dengan macam-macam penderitaan. Sayang, gara-gara hidup dalam dosa, maka banyak hal-hal yang baik itu menjadi rusak. Di dalam Pengkhotbah 9 ayat 18 dikatakan, satu orang yang keliru dapat merusakkan banyak hal yang baik. Contohnya, mulut yang tidak dijaga, omong sana, omong sini, lalu persahabatan menjadi renggang. Mungkin berdusta, berbohong, lalu persaudaraan menjadi retak. Sayang, gara-gara mulut, apalagi sampai memfitnah, kemudian membuat macam-macam keonaran. Lewat dosa mulut, ini banyak hal-hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi kerusakan, kehancuran. Untungnya orang Israel menyadari dan mereka datang kepada Nabi Samuel. Mereka menyadari keadaannya, mengapa ya hidup menderita seperti ini. Lalu Samuel menegur mereka, menasehati. Dan orang Israel menurut mereka merobohkan, menghancurkan Baal dan Asitoret. Orang Israel berkumpul, mereka berdoa, mereka berpuasa, mereka berkomitmen untuk bertobat sungguh-sungguh. Demikian juga Roh Kudus ada di ruang dengar saudara. Roh Kudus menjamah, mungkin ada yang hidup di dalam dosa. Roh Kudus akan membuat saudara menjadi sadar, iya, mengapa kesalahan-kesalahan, dosa-dosa. Tuhan menghendaki adanya pemberesan dosa, supaya setiap kita mau bertobat sungguh-sungguh, minta ampun, dan kembali lagi kepada Tuhan. Menyadari kesalahan dan membereskan dosa, ini adalah langkah awal yang penting. Di dalam Yoel pasal 2 ayat 12-13 dikatakan, berbaliklah kepadaku, koyakanlah hatimu, berbaliklah kepada Tuhan. Sebab ia pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Ia menyesal karena hukumannya. Ini juga sama seperti kota Nineve. Seharusnya dihukum, tapi karena mereka bertobat, maka Tuhan membatalkan hukumannya. Tidak ada jalan lain selain bertobat sungguh-sungguh, kembali kepada Tuhan. Maka Tuhan memulihkan kehidupan. Dalam 2 Tawari pasal 7 ayat 14 dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Bagi Tuhan, tidak ada yang sukar untuk menolong. Bagi Tuhan, mudah untuk memulihkan. Yang penting kita betulkan hati kita, bertobat sungguh-sungguh. Dan ketika Samuel berdoa, Tuhan menjawab, mengguntur dari atas. Orang Filistin menjadi ketakutan. Lalu orang Israel mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Samuel mengambil batu menjadi tugu peringatan. Apa ini maksudnya? Kita akan masuk di dalam pokok yang nomor 2. Dalam pokok yang kedua, kita mau menoleh ke belakang. Artinya mengingat pertolongan Tuhan. Ternyata ini adalah hal yang serius. Ditulis di dalam
Ulangan 4 ayat 9a dikatakan, tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Ini adalah peringatan Tuhan agar kita jangan sampai melupakan kebaikan Tuhan. Jangan sampai hilang dari ingatanmu. Sebab ini bukan hanya sekedar lupa rumus matematika. Kalau seorang pelajar kemudian lupa rumus fisika, ya paling-paling mungkin nilainya jelek, tapi dia bisa belajar lagi. Tapi kalau satu orang melupakan kebaikan Tuhan, maka orang itu bisa memberontak kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 106 ayat 7 dikatakan, nenek moyang kami di Mesir tidak mengerti perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Tidak ingat besarnya kasih setiamu. Tetapi mereka memberontak terhadap yang maha tinggi di tepi laut Teberau. Ini adalah hal yang serius. Ini adalah hal yang penting. Sebab bukan hanya sekedar lupa, tapi orang tersebut bisa memberontak kepada Tuhan. Contohnya, satu orang marah kepada Tuhan sebab doanya belum dikabulkan. Apalagi di masa pandemi seperti ini, banyak kesukaran keuangan, sakit penyakit, banyak sekali persoalan. Lalu kemudian ada yang belum dijawab doanya. Orang tersebut marah kepada Tuhan. Padahal Tuhan sudah banyak berbuat mujizat, pertolongan, perlindungan. Hari-hari seperti ini kita bisa bernapas. Hari-hari ini kita bisa tetap bekerja, makan. Mungkin ada satu doa yang belum dikabulkan. Lalu jangan kemudian marah. Kita mau ingat kebaikan Tuhan. Kalau Tuhan sudah tolong hari-hari yang lalu, kali ini pun Tuhan juga akan tolong. Kita jangan lupa. Kalau lupa, marah. Sudah, tidak Tuhan-Tuhanan. Percuma berdoa, percuma melayani. Lupa semua apa yang sudah dibuat oleh Tuhan. Mari, kita jangan lupa. Kita mau tetap ingat. Seperti orang Israel ini. Orang Israel ini lupa, berontak, lalu murtad. Mereka menyembah berhala. Di dalam Hakim-Hakim pasal 3 ayat 7 dikatakan, orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Ternyata melupakan kebaikan Tuhan ini ada rentetannya. Orang Israel memberontak dan masih ada rentetannya. Mereka menyembah kepada Allah asing. Ini berakibat fatal, begitu mengerikan. Juga ada di ayat-ayat yang lain. Ini adalah keadaan orang Israel. Mereka melupakan pertolongan Tuhan, mereka menyembah kepada Baal dan Asytoret. Kalau pada zaman modern ini menggambarkan orang Israel yang kemudian lupa dengan kebaikan Tuhan. Mereka kemudian memberontak dan akhirnya mereka berbalik. Mereka hidup di dalam dosa. Orang Israel seperti ini, mereka berulang terus siklus seperti ini. Mereka hidup dalam dosa, kemudian mereka menderita, kemudian ditolong Tuhan, mereka balik lagi, terus siklus ini terus berulang-ulang. Karena itu kita harus tetap ingat kebaikannya. Jangan lupa kebaikannya. Di dalam Mazmur 105 ayat 5 dikatakan, ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Ini perintah Tuhan, ingatlah. Karena itu kita harus tetap ingat kebaikan Tuhan. Jangan sampai lupa. Kalau Samuel mengambil sebuah batu besar dan ini dijadikan monumen, ini menjadi tugu peringatan
Samuel menamai Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Ini adalah caranya Samuel. Bagaimana dengan kita? Kita punya cara. Pertama, kita harus punya tekad untuk mengingat. Ini adalah langkah pertama yang penting. Di dalam Mazmur pasal 77 ayat 11 sampai 12 sampai 3 kali ditulis, aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purba. Yang ketiga, aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Luar biasa. Artinya pemazmur punya tekad yang kuat untuk mengingat, jangan sampai lupa. Sampai ditulis 3 kali di dalam Mazmur ini. Kita juga bisa berkata kepada diri kita sendiri. Mazmur 103 ayat 2 dikatakan, pujilah Tuhan, hei jiwaku, dan janganlah lupa segala kebaikannya. Kalau tidak ada kemauan, ya tidak bisa. Jadi kehendak, kemauan, tekad yang kuat ini penting supaya kita tetap ingat kepada Tuhan. Lalu dalam peristiwa hidup kita, ada peristiwa-peristiwa, ada kejadian-kejadian, ada pertolongan-pertolongan, kita jadikan batu peringatan. Saya dulu pada waktu mau lulus SMA, saya ingin masuk universitas menjadi sarjana. Sedangkan pada waktu itu adik saya juga akan lulus SMP, masuk SMA. Jadi pada tahun itu orang tua saya harus membiayai 2 anak. Yang satu lulus SMP, masuk SMA. Yang saya lulus SMA, masuk universitas. Orang tua saya bukanlah orang yang berada, sehingga dengan gampang bisa memasukkan. Sebab kami juga memikirkan uang pangkal yang mahal. Apalagi saya masuk universitas yang cukup terkenal. Adik saya juga masuk SMA yang cukup terkenal di kota Surabaya. Saya berdoa, Tuhan tolong, saya ingin menjadi sarjana, saya ingin menjadi insinyur Tuhan. Dan Tuhan mengabulkan. Adik saya bisa masuk SMA yang baik, dan saya juga bisa masuk universitas yang baik, yang terkenal. Sampai kemudian 4 tahun akhirnya saya diwisuda, saya menoleh ke belakang. Semua itu karena pertolongan Tuhan. Ini menjadi tonggak sejarah dalam hidup saya. Ini menjadi monumen dalam hidup saya. Saya sudah ditolong Tuhan dan saya tidak lupa. Di dalam Mazmur 111 ayat 4 dikatakan, perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan maha penyayang. Demikian juga dalam kehidupan saudara. Saya percaya pasti ada peristiwa-peristiwa, pertolongan-pertolongan, mujizat-mujizat yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Biar itu menjadi tonggak sejarah, menjadi monumen, menjadi tugu peringatan, menjadi Ebenezer kita. Kita juga bisa tetap ingat kalau kita memberitahukan kepada orang rumah, anak-anak kita, kalau ada yang punya cucu, cicit, kita ceritakan dari generasi kepada generasi bahwa Tuhan itu hebat. Di dalam Ulangan 4 ayat 9b dikatakan, beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Satu kali saya juga cerita kepada anak-anak saya, dulu papa itu dicegat oleh 2 orang penjahat. Waktu itu saya masih SMP, saya naik sepeda, saya mau pulang sekolah, saya lihat ada 2 orang di depan, ya, di tengah jalan untuk menghadang saya. Saya tahu itu, wah ini pasti orang ini akan berbuat jahat. Lalu saya cepatkan sepeda saya, saudara. Supaya apa? Supaya saya bisa menerobos atau menghindari mereka. Dan ketika saya cepatkan dengan kecepatan tinggi, kemudian mereka berhentikan di tengah jalan. Dan kemudian mereka bilang, minta uangnya, minta uangnya. Saya bilang,
tunggu sebentar. Sambil saya berdoa, Tuhan, tolong Tuhan, tolong Tuhan. Kemudian mereka mengatakan, ayo minta uangnya, segera. Tiba-tiba apa yang terjadi? Salah satu berkata, ayo polisi, lari. Dan kemudian dua orang itu lari semua. Saya menoleh ke belakang, ternyata ada polisi naik sepeda motor. Puji Tuhan, Tuhan membebaskan saya dari dua orang penjahat itu. Tepat pada waktunya. Mengapa ada polisi? Itu semua dalam pengaturan Tuhan. Orang bisa bilang, ya itu kebetulan. Tapi bagi Tuhan tidak ada kebetulan. Tuhan mendatangkan polisi pada menit yang tepat, pada detik yang tepat. Saya cerita kepada anak-anak saya, supaya apa? Anak-anak saya tahu bahwa papanya punya Tuhan, Tuhan yang hidup. Supaya mereka tahu bahwa papanya punya Tuhan, Tuhan yang hebat, yang percaya, katakan amin. Saudara bisa tulis dalam biografi, kesaksian demi kesaksian. Pasti banyak kalau dikumpulkan, saudara ingat-ingat, saudara tulis, saudara catat. Lain kali ingat lagi, saudara catat kejadiannya tanggal berapa atau kira-kira tahun berapa. Tentang Tuhan menyembuhkan saudara, pertolongannya, atau ada ayat yang diingatkan, ditulis. Mumpung belum sampai lupa, ditulis. Nanti kemudian dibaca lagi. Terus saudara bisa sisipkan kalau ingat lagi. Terus makin lama makin banyak. Bayangkan satu orang akan ada banyak. Apalagi kalau sidang Tuhan semuanya dikumpulkan. Pasti banyak sekali kesaksian-kesaksian yang begitu indah. Pertolongan-pertolongan Tuhan. Mujizat-mujizat Tuhan yang begitu banyak. Karena itu kita mau tetap ingat. Jangan lupa. Ingat kasih-Nya. Jangan sampai kita lupa. Silakan Bapak Ibu bisa catat, bisa tulis, ya bisa ingat-ingat. Kalau hanya di akal saja nanti jadi lupa. Lebih baik dicatat saja supaya kita bisa membaca ulang dan kemudian kita bisa bersaksi kepada orang-orang di PS, kepada orang yang kita temui bahwa Tuhan yang baik. Tuhan adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Kita mau nyanyikan lagu ini, ingat kasih-Nya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya. Selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan.
Puji Tuhan, setelah menoleh ke belakang, mengingat pertolongan Tuhan di hari-hari yang lalu, selanjutnya kita mau masuk dalam pokok yang ketiga. Kita mau menengadah ke atas. Artinya kita mensyukuri pertolongan Tuhan yang sudah kita alami. Kalau Samuel membuat batu besar dinamai Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Samuel tidak berkata, ini karena saya hebat, nasihat saya yang manjur, doa saya yang mujarab. Lalu dia bisa meninggikan diri. Tapi Samuel bilang, sampai di sini Tuhan menolong kita. Eben artinya batu. Hezer artinya pertolongan. Ebenezer, Tuhan, batu pertolongan kita. Itu semua karena Tuhan, bukan karena kehebatan kita, kepintaran kita, kekuatan kita. Mungkin kekasih Tuhan selama ini berhasil, kemudian karirnya bagus, mendapat kekayaan, berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Lalu merasa sombong, ini memang saya hebat, saya lihai. Kita memang boleh memakai semua fasilitas yang Tuhan berikan, tidak salah. Tapi kita tahu, semua dari Tuhan. Mungkin ada kekasih Tuhan yang baru saja disembuhkan dari penyakit COVID. Wah, ini memang obat ini manjur. Dokter ini memang pinter. Rumah sakit itu memang lengkap. Lalu kita meninggi-ninggikan hal-hal jasmani. Kita lupa bahwa di balik itu semua Tuhan yang memberi umur, Tuhan yang memberi kesehatan, Tuhan yang memberi kesembuhan. Berapa banyak? Kalau memang sudah habis waktunya, biarpun obatnya mahal lengkap, dokternya juga pinter, kemudian peralatan semua lengkap. Kalau memang sudah waktu habis, ya sudah habis, tidak tertolong. Kalau kita bisa masih hidup, kita bersyukur, terima kasih Tuhan. Kita dikasih kesempatan hidup. Kita boleh mengerjakan bagiannya kita. Tuhan mengerjakan bagiannya. Di dalam Mazmur 18 ayat 2 dikatakan, ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku, penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Semua karena Tuhan. Tuhan itu baik. Satu kali saya berjalan di Jalan Perak, kekasih Tuhan tahu ya, Perak itu satu jalan yang rame, banyak truk-truk yang lewat di situ. Waktu itu saya naik sepeda motor, saya akan berbalik, saya geser ke kanan, tiba-tiba apa yang terjadi? Setir bagian kanan saya tiba-tiba nyantol, tersangkut truk. Aduh Tuhan, saya terkejut, saya berdoa, Tuhan, tolong Tuhan. Lewat 1 detik, 2 detik, kemudian itu setir itu bisa lepas. Saya bersyukur, lega. Tuhan, terima kasih Tuhan. Saudara bisa bayangkan, kalau umpamanya setir itu tetap tersangkut, apa jadinya? Saya jatuh, kemudian dari belakang ada truk atau mobil yang besar. Saya tidak bisa bayangkan apa yang akan terjadi. Saya bersyukur, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah selamatkan saya dari kematian, dari kecelakaan. Saya bersyukur dan terima kasih. Kejadian itu menjadi tonggak sejarah buat saya. Saya sadar itu semua karena Tuhan, bukan karena kehebatan saya. Saya bersyukur kepada Tuhan. Coba saudara-saudara semua, ingat-ingat pertolongan Tuhan apa ya? Sebenarnya kita bisa ada ini, itu semua karena Tuhan. Di dalam Mazmur 139 ayat 13-14 dikatakan, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu, oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Hari pertama kita hidup di dalam kandungan ibu kita, Tuhan sudah berbuat ajaib, kejadian yang dahsyat.
Kalau hari pertama kita hidup itu sudah begitu luar biasa, saya percaya hari-hari ini ketika kita hidup, Tuhan juga melanjutkan karyanya. Tuhan tidak pernah setengah jalan. Luar biasa. Hari pertama saja itu sudah luar biasa. Artinya Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Setiap kita kehidupan yang luar biasa. Biar kita mau bersyukur atas kebaikan Tuhan. Pertolongan Tuhan. Perlindungan Tuhan. Kebaikan Tuhan. Di dalam Mazmur 107 ada 4 ayat. Ayat 8, ayat 15, ayat 21, ayat 31. 4 ayat ini ditulis sama-sama. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan itu baik. Tuhan sangat baik kepada kita. Kalau kita bisa bernapas, itu karena Tuhan. Hari-hari ini banyak orang harus pakai oksigen. Oksigen harus bayar. Itu pun juga sulit. Harus antri. Kalau kita bisa bernapas dengan lega, itu semua karena anugerah Tuhan. Mungkin karena rutinitas, lalu kita lupa bahwa napas ini kita tidak bayar. Kemudian kalau kita bisa bangun pagi, melihat sinar matahari, kita mau bersyukur, terima kasih Tuhan. Kita bisa menggerakkan badan kita. Semua rutin lalu kita lupa untuk berterima kasih. Kita bisa makan. Setiap kali kalau saya makan saya bilang enak. Bukan hanya sekedar enak, tapi enak. Sehingga ketika kita bersyukur, makanan itu tambah enak. Kita bisa minum, kita bisa bekerja, kita bisa beraktivitas, kita punya rumah tangga, kita punya teman-teman, kita bisa percaya kepada Tuhan. Itu anugerah Tuhan. Biar kita mau terima kasih. Kalau setiap peristiwa kita bisa bersyukur dan terima kasih. Maka hidup ini menjadi hidup yang indah. Bukan mengeluh, aduh capek, aduh mengapa harus hidup lagi, mengapa seperti ini. Lupa banyak hal kita bisa berterima kasih kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini. Kita mau terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Lalu bagaimana dengan besok? Lusa, bulan depan, tahun depan. Kita sudah memasuki 1,5 tahun masa pandemi. Kapan COVID ini berakhir? Bagaimana dengan hari-hari ke depan kita? Maka itu kita akan masuk dalam pokok yang keempat, di mana kita akan menatap ke depan. Kita meyakini pertolongan Tuhan. Sebab kita tahu Yesus tetap sama. Tuhan tidak berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Bahkan dalam wasiat lama, Maleakhi 3 ayat 6 dikatakan bahwasanya aku, Tuhan, tidak berubah. Yakobus juga mengatakan bahwa di dalam Allah tidak ada bayangan secuil pun Allah itu akan berubah. Tidak akan pernah.
Bahkan di dalam Ayub pasal 23 ayat 13 sampai 14 dikatakan bahwa ia tidak pernah berubah. Dan Allah akan menjalankan apa yang dikehendakinya. Tuhan akan laksanakan, Tuhan akan menyelesaikan. Luar biasa. Kalau Tuhan punya rencana, Tuhan akan selesaikan. Jangan khawatir, kita mau menatap masa depan kita. Tuhan tidak pernah setengah jalan. Kalau Tuhan sudah memulai sesuatu yang baik, Tuhan akan teruskan sampai selesai. Filipi 1 ayat 6 dikatakan, dan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Yang percaya katakan amin. Tuhan akan selesaikan bagiku. Tuhan punya rencana, bukan hanya rencana yang baik, tapi Tuhan punya rencana yang terbaik buat saudara, buat saya. Rencana number one, the best. Karena itu kita yakin, mungkin hari-hari ini kita mengalami kesulitan demi kesulitan. Jangan takut, jangan khawatir. Bahkan seluruh dunia, masalah ekonomi, masalah kesehatan, takut. Tapi kita mau berharap, percaya, menatap masa depan. Kita yakin, sampai di sini Tuhan sudah menolong saya. Sampai di sini Tuhan juga menolong saya. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Sampai di sini Tuhan menolong saya. Karena itu kita yakin. Jangan pesimis, ya Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong saya. Besok tidak tahu siapa yang menolong. Lusa, apakah Tuhan masih bisa menolong saya? Tahun depan, apakah Tuhan masih menjawab doa saya? Itu adalah orang pesimis, orang yang tidak punya iman. Tapi saya punya iman, saudara punya iman. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong saya. Peristiwa berikutnya, sampai di sini Tuhan menolong saya. Masalah berikutnya, sampai di sini Tuhan menolong saya. Kesukaran berikutnya, Tuhan menolong saya. Inilah adalah orang-orang yang percaya bahwa Tuhan tidak berubah. Tuhan adalah Allah yang hidup. Karena itu kita percaya. Seberapa saudara yang bisa mempercayai Allah kita, sampai di situ kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Sebelum menyampaikan firman Tuhan ini, saya mengalami banyak masalah dalam pekerjaan saya. Saya pikir, aduh, kok seperti ini ya? Tapi saya mau praktek. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong saya. Kalau hari-hari yang lalu Tuhan sudah menolong saya, kali ini Tuhan juga menolong saya. Tuhan tolong. Kelihatannya jalan buntu dalam pekerjaan saya. Tuhan buka jalan. Ada lagi persoalan yang lain. Aduh, rasanya bulat, rasanya seperti ini. Tapi saya katakan, Ebenezer, yang lalu-lalu Tuhan sudah tolong. Sekarang juga Tuhan tolong. Tuhan buka jalan. Persoalan berikutnya. Secara manusia saya rasanya, aduh, pusing. Rasanya, aduh, bagaimana ini? Tapi saya praktekkan. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, Ebenezer, saya sudah mengalami Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong saya. Sampai di sini Tuhan menolong setiap saudara. Karena itu jangan takut. Kita punya Allah, Allah yang hidup. Bahkan setelah kemenangan itu, Tuhan tetap melindungi bangsa Israel. Mereka hidup tentram, aman, makmur selama zamannya Samuel. Bahkan juga kota-kota yang dulu direbut oleh orang Filistin, sekarang kembali lagi kepada orang Israel, di mana Tuhan punya rencana. Kemenangan demi kemenangan untuk hari-hari yang akan datang. Kalau selama zamannya Samuel, orang Israel mengalami hidup yang aman, tentram. Satu kali Samuel juga akan mati. Sebagai pemimpin, sebagai manusia, satu kali juga akan diganti. Tapi siapa pemimpin kita? Pemimpin kita
Yesus Kristus. Kalau Samuel satu kali akan mati dan diganti. Tapi pemimpin kita, Yesus Kristus, hidup selama-lamanya. Kalau selama zamannya Samuel, orang Israel hidup tentram. Demikian juga selama pemimpin kita, Yesus Kristus, maka sepanjang umur hidup kita, kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Hidup kita menjadi hidup yang luar biasa. Saya begitu excited menyampaikan judul Ebenezer ini. Sebab saya tahu Yesus tetap memelihara saya. Karena itu jangan kemudian pesimis tidak punya iman. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong saudara. Di dalam Matius 6 ayat 34 dikatakan, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kemarin aku bisa, hari ini aku juga bisa. Besok juga aku bisa. Yang lalu-lalu aku sudah ditolong Tuhan. Kali ini juga ditolong Tuhan. Besok juga ditolong Tuhan. Saya pada waktu kena COVID, saya juga sedih. Aduh, kenapa ya saya kok kena COVID? Saya juga susah, saya berpikir-pikir. Ya dalam pikiran ini banyak, aduh jangan-jangan seperti ini. Ya, tapi istri saya menguatkan. Dulu papa pernah sakit demam berdarah. Ya, Tuhan sudah tolong. Iya, saya ingat. Saya masuk rumah sakit cuma sebentar. Ya, pada waktu hari Sabtu masuk, hari Senin cuma 3 hari sudah keluar, sudah sembuh. Saya ingat itu. Dan saya dikuatkan. Kalau ketika sakit demam berdarah, Tuhan sudah tolong saya ketika saya kena sakit COVID. Tuhan juga menolong saya. Oleh karena itu, timbul pengharapan, timbul iman. Yang lalu-lalu Tuhan sudah sembuhkan. Kali ini Tuhan juga sembuhkan saya. Lalu hati saya bersuka cita, saya mengalami hadirat Tuhan, saya mengalami kuasa Tuhan, hati saya penuh dengan sukacita. Saya rasa diselimuti dengan awan kemuliaan Tuhan ketika saya sakit COVID. Saya cuma bisa menangis Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Engkau baik Tuhan. Saya mengalami hadirat Tuhan yang begitu kental, begitu pekat. Dan saya dengan cepat sembuh, saudara. Saya ingat, yang lalu sakit demam berdarah, Tuhan sudah tolong saya. Sakit COVID ini, Tuhan juga sembuhkan saya. Saya sembuh, saya sehat. Saya percaya, saya ditolong Tuhan. Saudara juga ditolong Tuhan. Saya disembuhkan oleh Tuhan, saudara juga disembuhkan oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tidak peduli seberapa besar penyakitmu. Sebab kita punya Allah yang maha besar. Pastikan yang maha besar ada di dalam saya, yang maha besar ada di dalam setiap saudara. Hidup kita menjadi hidup yang excited. Hidup kita menjadi hidup yang bergairah. Hidup kita menjadi hidup yang luar biasa. Sebab Yesus tetap memelihara kita. Kekhawatiran itu hanya membungkukkan. Seperti dalam Amsal 12 ayat 25 dikatakan, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Orang itu hanya melihat ke bawah, hanya melihat persoalan-persoalannya saja, hanya melihat hal-hal duniawi. Aduh, anakku nakal seperti ini. Aduh, keuanganku morat-marit. Aduh, penyakitku belum sembuh. Dia cuma lihat ke bawah terus. Ini membuat secara rohani jadi bungkuk. Tidak bisa memandang ke depan. Tidak bisa memandang ke atas. Karena itu, bangkit berdiri. Saudara yang bungkuk secara rohani. Memandang ke depan. Memandang ke atas. Tuhan itu baik. Jangan diliputi oleh kekhawatiran. Tuhan memelihara kita. Jangan takut hari-hari ke depan kita. Karena itu saudara, biar kita mau kuat. Jangan khawatir, jangan cemas. Sebab semua ini adalah iman negatif. Maka tidak heran mengapa orang gagal. Gagal lagi. Bangkrut lagi. Hidupnya pahit terus. Tidak selesai-selesai. Karena apa? Di dalam Ayub 3 ayat 25 dikatakan, karena yang kutakutkan
itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan, itulah yang mendatangi aku. Karena itu jangan heran, mengapa ada orang yang rasanya hidupnya sial, tidak ada pertolongan. Sebab imannya negatif. Dia percaya, aduh saya pasti tidak bisa. Aduh gagal. Aduh doa saya pasti tidak dijawab. Waduh terus dia mengeluh, dia pesimis, tidak punya iman. Kita bisa karena Tuhan, bukan karena kita hebat. Di dalam Filipi 4 ayat 13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Luar biasa. Kita bisa menjalani hari-hari di depan kita. Bukan karena kita hebat, tapi karena Tuhan. Saya bisa berdiri menyampaikan firman Tuhan ini bukan karena saya hebat, tapi semua karena Tuhan. Semua karena anugerahnya. Mungkin hari-hari rasanya suram, COVID tidak berhenti-berhenti, tapi segala sesuatu menjadi kebajikan buat orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang percaya katakan amin. Jangan mengatakan, ya sudah, semua susah, ya aku juga susah. Jangan saudara, kita mau genggam kemenangan demi kemenangan. Sebab apa? Kalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Oleh karena itu pastikan yang maha besar ada di pihak kita. Yang maha besar ada di pihak saudara. Kalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Roh yang di dalam kita lebih besar dari dia yang ada dalam dunia ini. Setan kita taklukkan. Kedagingan kita taklukkan. Masalah-masalah kita kalahkan. Kita menang. Kemenangan demi kemenangan kita raih. Karena itu doa pagi saya ucapkan. Saya deklarasikan kata-kata iman saya. Saya katakan hari ini belum saya jalani. Tapi hari ini sudah ada sebelum saya ada. Ketika pagi hari saya ucapkan deklarasi kemenangan saya. Hari ini belum saya jalani. Tapi hari ini sudah tercipta sebelum dunia tercipta. Kalau Tuhan menciptakan hari ini adalah hari yang terbaik. Bukan hari yang jelek. Bukan hanya sekedar hari yang baik. Tapi hari yang terbaik. Number one, the best. Karena itu kita bisa genggam kemenangan demi kemenangan. Dan kita akan mengalami. Dan kita keluar lebih daripada seorang pemenang. Kalau satu orang bangun pagi, aduh malas aku. Seluruh sel menjadi malas. Aduh persoalan apa lagi yang aku akan alami? Persoalan itu datang. Aduh susah aku. Maka seluruh sel juga susah. Maka sepanjang hari dia mengalami kekalahan demi kekalahan. Tapi kalau di pagi hari kita sudah genggam kemenangan itu, apa yang terjadi? Seluruh tubuh kita, pikiran kita, hati kita, roh kita, sel-sel itu bergairah. Dan sepanjang hari kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Sebab Yesus menciptakan saudara, orang lebih dari pemenang. Yang percaya katakan amin. Luar biasa. Karena itu kita mau hari-hari ke depan kita, biarpun dunia mengatakan suram, lesu, tapi kita bersama dengan Tuhan melakukan perkara-perkara yang besar. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Kekasih Tuhan, kita sudah selesai khotbah ini. Saya mau coba merekap. Ada 4 pokok yang luar biasa. Pokok yang pertama adalah melihat ke dalam. Kalau mungkin ada di antara saudara tidak mengalami pertolongan Tuhan, mengapa ini bisa terjadi? Mungkin ini karena akibat kesalahan dan dosa. Kalau kita sudah sadar, kita sudah tahu kesalahannya apa, kita mau membereskan, kita mau minta ampun kesalahan dan dosa ini kepada Tuhan, pasti Tuhan mengampuni. Dan kemudian lewat Ebenezer ini, kita mau menoleh ke belakang. Artinya mengingat pertolongan Tuhan. Apa yang sudah kita alami. Jangan lupa, kita berusaha agar kita tetap ingat. Jangan sampai lupa. Sebab kalau satu orang lupa kebaikan Tuhan,
dia bisa memberontak kepada Tuhan. Bahkan bisa murtad. Karena itu kita mau tetap ingat. Dan yang ketiga, kita mau menengadah ke atas. Artinya kita mau mensyukuri pertolongan Tuhan. Kita tahu semua ini karena Tuhan. Dan kita bersyukur kepada Tuhan. Dan yang terakhir, kita mau menatap ke depan. Artinya kita mau meyakini pertolongan Tuhan. Sebab Yesus tetap sama. Yesus tetap memelihara kita. Karena itu kita akan nyanyikan lagu ini sama-sama. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah yang kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah kau berbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Apa yang telah kau berbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku, kau jadikan hidupku, kau jadikan hidupku berarti. Sembah Dia, haleluya. Sembah Dia. Kekasih Tuhan, mungkin hari-hari ini ada yang merasa mengapa pertolongan Tuhan belum terjadi. Biar kita mau periksa diri, kita melihat ke dalam. Mungkin ada salah. Kalau ada dosa, kita minta ampun. Kita mau bertobat sungguh-sungguh. Kalau toh pun kita sudah periksa diri dan tidak ada salah, kita tahu ini ujian Tuhan. Supaya kita mengerahkan iman kita. Kita mau tabah, kita mau hadapi bersama dengan Tuhan. Kalau memang ada kesalahan, bertobat sungguh-sungguh. Tinggalkan hidup yang lama. Kita mau kembali kepada Tuhan. Kekasih Tuhan, pertolongan Tuhan tidak sulit asal kita mau bertobat. Kita betulkan hati kita, maka Tuhan akan pulihkan ekonomimu. Tuhan akan sembuhkan sakit penyakitmu. Bagi Tuhan tidak ada yang terlalu sukar. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita akan mengalami pertolongan demi pertolongan, mujizat demi mujizat. Kita mau menoleh ke belakang, mengingat hari-hari yang lalu. Tuhan sudah banyak menolong kita. Ingat, kalau hari-hari yang lalu Tuhan sudah tolong, hari ini Tuhan juga tolong. Kalau hari-hari yang lalu Tuhan sudah sembuhkan penyakit saudara, penyakit sekarang pun Tuhan juga sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus.
Kita mau bersyukur atas kebaikan Tuhan semua. Jangan bersungut-sungut. Kita tahu Tuhan baik. Yesus sangat baik. Dan kita mau menatap ke depan. Kita meyakini hari-hari ke depan kita bersama dengan Tuhan adalah hari-hari yang indah. Saya akan mendoakan. Mungkin ada yang sakit. Taruh tangan saudara di dada. Tuhan, Engkau menjamah umat-Mu. Mungkin ada yang sakit COVID. Mungkin ada yang sakit berat. Mungkin ada yang sudah sakit lama tidak bisa sembuh. Tapi hamba-Mu percaya, saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus, sakit COVID, sakit berat, sakit yang sudah lama, dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, jadilah sembuh. Yesus, Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Dia tidak berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembuh, sembuh, sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kesembuhan. Saya percaya, mujizat terjadi. Aliran kesembuhan terjadi. Saya percaya pertolongan-pertolongan terjadi sekarang. Terima, sekarang, terima. Turunkan tangan. Mungkin ada yang mengalami kesulitan dalam ekonomi, pekerjaan. Taruh tangan saudara di dada. Saya akan berdoa. Tuhan, tolong Tuhan umat-Mu yang hari-hari ini mengalami kesulitan dalam ekonomi, pekerjaannya. Tuhan tolong. Tuhan, dunia suram. Tapi bagi Tuhan, tidak mustahil untuk memberkati anak-anak-Mu. Saat ini Tuhan membuka jendela di surga. Yesus, Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi. Terima, terima, terima berkat Tuhan ini. Terima, angkat tanganmu. Terima berkat Tuhan dicurahkan. Sekarang, sekarang, sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan buka jalan. Justru saat-saat seperti ini, Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya buat orang-orang yang dikasihinya. Jangan takut. Turunkan tangan saudara. Mungkin ada hari-hari ini yang merasa susah, sedih, bingung, khawatir. Bagaimana masa depan saya? Atau saudara masuk dalam masa pensiun. Bagaimana dengan masa tua saya? Siapa yang memelihara saya? Siapa yang menghidupi saya? Taruh tangan saudara di dada. Kesusahan sehari cukup sehari. Kalau kemarin saudara bisa, hari ini juga bisa. Masa tua saudara juga bisa. Burung di udara, Tuhan pelihara. Apalagi saudara, lebih berharga dari burung di udara. Burung di udara punya sarangnya. Kekasih Tuhan juga dipelihara oleh Tuhan. Jangan takut, taruh tangan saudara di dada. Sampai masa tuamu, aku menggendong kau. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang tidak berkesudahan. Jangan takut, jangan khawatir, jangan gentar. Dia mengasihi engkau selama-lamanya. Jangan tinggalkan Tuhan. Sekarang turunkan tangan. Saya ajak saudara angkat tangan dan genggam kemenangan itu. Hari-hari ke depan kita belum kita jalani. Tapi hari-hari itu sudah ada sebelum kita ada. Genggam kemenangan itu. Hari-hari ke depan kita belum kita jalani. Tapi hari-hari itu sudah tercipta sebelum dunia ini dicipta. Oleh karena itu genggam. Tuhan tidak membuat hari-hari kita hari-hari celaka. Tuhan tidak membuat hari-hari kita sekedar hari yang baik. Tapi Tuhan menciptakan hari-hari ke depan kita hari yang terbaik. Karena itu genggam, genggam. Kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Dan kita semua keluar lebih dari seorang pemenang. Yang percaya katakan amin. Karena itu jangan takut. Hadapi bersama dengan Tuhan. Kita melakukan
perkara-perkara yang besar. Bapa kami dalam surga, Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu, biar firman Tuhan berbuah-buah 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Dan kami semua, hidup kami menjadi hidup yang berarti, hidup yang berbuah-buah. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Gembala dan semua para full-timer, semua sidang Tuhan. Tuhan berkati ya Tuhan, sehingga mengalami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan, kita angkat tangan kita. Biarlah berkat dari Allah Bapa, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus, limpah dalam kehidupan kita semua, mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Yang percaya katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, berterima kasih. Amin. puji Tuhan, Tuhan memberkati.